tapi jangan menuduh kami sesat. Karena ada juga itu, Pak, baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Yang ngerti Islam setengah-setengah. Bid'ah, maulid bid'ah, barasanji bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada tentang tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahdatsa wabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Nah, maulid ini juga sesungguhnya menceritakan sejarah Nabi. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu dari kisah-kisah itu, kita bisa meneladani Nabi. Maka saudara-saudaraku yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan menuduh kami yang maulid ini orang yang sesat. Ini banyak anak-anak sekarang hidupnya lebih banyak bikin dosa, tiba-tiba hijrah. Hah? Modal jenggot, celana jingkrang, hah? Langsung semua bid'ah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Bos, kenapa Nabi, zaman sahabat, zaman Nabi, zaman tabi'in tidak ada maulid? Kenapa? Mereka hidup sesama dengan Nabi, mereka dekat dengan Nabi, mereka lihat secara langsung Nabi, mereka tahu sendiri sejarah hidup Nabi, mereka tidak perlu diceritakan. Kalau kita yang sudah 1400 tahun pasti lupa sejarah Nabi, maka ini pentingnya maulid. Maka yang baik, silakan Anda tidak mau maulid, tapi hargai saudaramu yang mau maulid. Ini hanya alasan, ini kan tidak pernah sama Nabi. Saya bilang, Dek, kalau kau tidak pernah pada sama Nabi, sini kau dulu. Tolong sampaikan sama itu ustadzmu, jangan dia ceramah pakai mic. Karena pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini bid'ah ini, bos. Bid'ah ini, bos. Itu soal mic yang berkaitan langsung dengan ibadah. Sini kau. Pernah tak Nabi bayar zakat pakai beras? Pernah Nabi pakai zakat pakai beras? Berarti Bapak harus pakai kurma sama gandum. Berarti orang yang bayar zakat rakyat Indonesia pakai beras itu bid'ah. Ayo, Nabi dari Madinah ke Mekah umroh zaman itu pakai apa? Pakai apa? Pakai unta. Maka datanglah sampean pergi umroh naik pesawat, itu bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Maka silakan dari Pemekasan you pergi Mekah pakai unta, 17 tahun sudah sampai. Maka saudara-saudaraku, mari saling menghargai. Silahkan yang mau maulid laksanakan dengan sepenuh hati, dengan semeriah kemampuan kita. Yang tidak mau maulid silahkan tidak usah maulid. Dan kalian yang tidak mau maulid jangan mengatakan yang tidak maulid mereka sesat. Saling menghargai, aman persoalan. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau naik pesawat pergi tanah suci. Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Ini kan banyak orang belajar agama bikin takut-takut, Pak. Seolah-olah dia saja punya surga. Sedikit-sedikit bid'ah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka, bos. Nggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan maulid Nabi, nggak pernah ada. Sama sekali. Dan Nabi berdakwah berapa tahun?
23 tahun. Nggak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan Maulid. Bagaimana Anda mau tahu cara Nabi tidur kalau tidak pernah tahu sejarah Nabi? Gimana kita mau teladani Nabi? Maka itulah gunanya Maulid. Saya sedang membantah pendapat seorang ustadz masalahnya. Maka kalau dikatakan misalnya Maulid Nabi ada zaman Nabi? Nggak ada. Zaman sahabat? Nggak ada. Zaman tabi'in? Nggak ada. Zaman sekarang? Ada. Sama dengan bid'ah. Betul. Baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Yang ngerti Islam setengah-setengah. Maulid bid'ah. Barasanji bid'ah. Taksiyah bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak pernah mengadakan perayaan Maulid. Sama sekali nggak pernah. Jadi bapak yang tidak mau Maulid silahkan. Tapi jangan katakan kami sesat. Ini tuh bingung saya lihat ini. Tidak tahu belajar agama di mana. Tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in. 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada enggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Coba dengar acara maulid ini isinya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Tolong saya tunjukkan ke mana ayat atau hadis yang melarang orang baca Quran. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan karena mereka mau mencontohi ya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa. Kaum Wahabi tidak pernah berhenti dalam mensyiarkan, mendakwahkan, terus memberitahukan bahwasanya Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah perbuatan tercela, tidak terpuji, tidak ada dalilnya, perkara yang diada-adakan di dalam agama Islam atau bid'ah. Saat ini banyak kaum Wahabi yang menyatakan bahwasanya Maulid Nabi SAW itu adalah perkara baru yang diada-adakan di dalam agama, dan para sahabat Rasulullah tidak pernah memperingati kelahiran Nabi SAW. Maulid Nabi bertasyabahu dengan orang kafir karena mengikuti umat Nasrani dalam merayakan kelahiran Nabi Isa. Sejarah pertama kali yang melakukan maulid adalah orang Syiah, dan tidak ada manfaat dalam merayakan maulid Nabi SAW dan lain sebagainya. Sebut saja pentolan Wahabi, Ustadz Yazid Abdul Qadir Al-Jawas alias Yazid Jawas, yang menegaskan bahwa tidak pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengadakan peringatan maulid Nabi, padahal Nabi berdakwah selama 23 tahun. Yazid Jawas juga menegaskan bahwa Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengadakan peringatan maulid Nabi. Padahal mereka adalah sebaik-baik umat yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, salah satu ustadz berpaham Wahabi lainnya, Khalid Basalamah, mengungkapkan hal senada, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan maulid. Tapi kenapa banyak umatnya yang melakukan hal itu? Khalid Basalamah bahkan menantang kepada orang yang merayakan maulid Nabi agar mendatangkan pendapat dari 4 orang imam, yakni Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Satu statement saja dari mereka yang suruh buat maulid. Khalid melanjutkan bahwa sejarah munculnya maulid adalah pada 230 Hijriah oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir, karena ingin mencontoh kaum Nasrani yang merayakan hari lahirnya Nabi Isa. Pendakwah kondang asal Sulawesi Selatan, Ustadz Das'ad Latif, tidak sependapat dengan pernyataan sebagian kalangan mengenai maulid Nabi SAW adalah bid'ah. Kalau kau tidak maulid, janganlah, tidak apa-apa kau tidak mau maulid, asalkan jangan kau tuduh kami ini ahli sesat, ucapnya. Menurut Ustadz Das'ad Latif, sekarang ini orang belajar agama bikin untuk menakut-nakuti umat dengan pernyataan sedikit-sedikit bid'ah dan masuk neraka. Sekarang ini banyak orang belajar agama bikin takut-takut, seolah-olah dia saja punya surga. Sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka, lanjut Ustadz Das'ad. Menurutnya,
Maulid adalah sarana untuk mengetahui sejarah Nabi. Tentu tujuan akhirnya adalah agar kita bisa mengikuti keteladanan perilaku Nabi Muhammad SAW. Ustadz Das'ad pun menyindir orang yang baru belajar kemarin sehingga belum memiliki kapasitas ilmu yang memadai, mengerti Islam baru setengah-setengah, dan dengan mudahnya memvonis tradisi yang sudah lama ada sebagai bid'ah, termasuk diantaranya Maulid Nabi Muhammad SAW. Alasannya hanya karena tidak ada pada zaman Nabi. Alhamdulillah, saya keliling-keliling maulid dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Sabah Sarawak, sampai ke Filipina Selatan, ke Brunei. Hampir semua judulnya sama. Hikmah maulid, kita teladani Nabi. Itu putar-putar di situ. Dengan hikmah maulid kita teladani Nabi. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kau mau teladani Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu. Contoh. Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? "Karena bukan tahun kambing." Dia balik tanya bapaknya, "Kenapa kau disebut tahun gajah?" Nabi bilang bapaknya, "Kenapa saya kau tanya? Apa guna sekolah?" Nah, dia tidak tahu. Gimana Nabi kita mau contoh kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Begitu ditanya, "Siapa namanya itu penyanyinya itu Asian Games?" Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Siapa namanya itu, Pak? Pura-pura tidak tahu. Coba, padahal tidak ada hubungan dengan kita itu artis. Yang ada hubungan kita yang akan menjadi rahmatan lil alamin buat kita, Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana Anda mau contoh Nabi kencing kalau tidak tahu cara Nabi kencing? Bagaimana Anda mau tahu cara Nabi tidur kalau tidak pernah tahu sejarah Nabi? Gimana kita mau teladani Nabi? Maka itulah gunanya maulid. Kita kumpul untuk apa? Dengar kisah Nabi. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi kita bisa mencontoh Nabi. Setidaknya ada dalam sejarah yang kita dengar dalam maulid itu. Maka saudara-saudara sekalian yang tidak tahu maulid, tidak mau maulid, silakan tidak usah maulid. Tapi jangan menuduh kami sesat. Karena ada juga itu, Pak, baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Yang ngerti Islam setengah-setengah. Bid'ah. Maulid bid'ah, barasanji bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Oh, begitu. Kalau begitu jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ceramah, saudara-saudara sekalian. Apa contohnya? Karena tidak ada mic pada zaman Nabi. Kalau begitu, jangan kau pakai zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Nabi pakai zakat fitrah tidak pakai beras. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau naik pesawat pergi tanah suci. Kenapa? Nabi dulu dari Madinah ke Mekah haji umrah pakai onta, pakai mahkota. Saya yakin dari polisi Mapolda naik onta dari Dayak, kandalah kalau sampai kok. Ini kan banyak orang belajar agama bikin takut-takut, Pak. Seolah-olah dia saja punya surga. Sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka, bos. Kasih masuki juga surga. Kan luas gitu surga. Biar seluruh dunia masuk, muat. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir, teras-teras. Kau saja di tengah. Yang penting jangan kau kasih masukin neraka. Ada yang itu penceramah sambil neraka saja nak cerita. Judul ceramahnya 140 kesalahan orang yang sholat. Banyak betul. Rukunnya saja cuma 13. Bikin ceramah kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa bukan judulnya kesalahan orang yang tidak berjamaah? Ini tuh bingung saya lihat ini. Tidak tahu belajar agama di mana. Jadi bapak yang tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan katakan kami sesat. Ada bilang kenapa paling ada songkolo-songkolo begini? Inilah yang disebut Hasanah Bugis Makassar. Bapak pergi ke Betawi tidak ada begini. Bapak pergi ke Aceh, tidak ada begini. Apa ini? Beginilah cara kita, rasa gembira kita kepada Nabi. Kenapa pakai songkolo, ketan? Kenapa tidak pakai nasi? Dulu ulama kita mengajarkan, kau punya sifat seperti ketan. Apa sifat ketan? Merapatkan orang. Jangan seperti nasi, apalagi nasi pengantin.
susah ditangkap. Kenapa warnanya kuning umbul-umbulnya? Kenapa bukan merah? Kenapa bukan hijau? Kenapa kuning? Karena kuning itu adalah warna keemasan, warna kejayaan. Kita berharap Islam punya kejayaan. Itu dulu simbol-simbolnya. Jangan lagi bid'ah. Ini maulid. Apa salahnya ini maulid? Apa salahnya? Coba dengar acara maulid ini isinya. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Tolong saya tunjukkan ke mana ayat atau hadis yang melarang orang baca Quran. Yang kedua, di dalamnya ada ceramah. Tolong tunjukkan saya ayat yang melarang orang ceramah. Apalagi di dalamnya isinya, kita berkumpul. Andai bukan karena acara maulid, saya tidak ketemu dengan Kapolda, saya tidak ketemu dengan Wakapolda kita yang baru. Tapi dengan ada maulid, kita silaturahmi. Bapak yang lihat selama ini lihat saya hanya di YouTube dan Facebook, bisa lihat saya secara langsung. Oh, ternyata aslinya lebih gagah. Yang ketawa bos, serius bos. Ini enggak apa? Maulid. Nih, di maulid ini ada sedekah-sedekah. Ada dos-dos-dos. Isinya 1 kue, 1 air. Ada juga yang ambil 2 dos. Tidak apa-apa, yang penting teman sudah dapat, jangan bapak ambil 2. Kalau teman sudah dapat semua bapak ambil 2, rezeki namanya itu. Itulah yang disebut PLTU, pada laut tak pada upe. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana kita mau tahu sejarah Nabi? Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi? Saya tanya dulu. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu yang di belakang yang cantik-cantik. Bu, berapa anaknya Nabi? Apa Anda tahu? Bingung nih. Coba begitu ditanya berapa anaknya Kapolda, kita tahu toh, padahal Kapolda ada masa pensiunnya dan tidak mampu memberikan syafaat di akhirat kelak.